sini bisa tahu kebenarannya bahwa Allah itu datang untuk merendahkan dirinya. Karena teman-teman tahu bahwa kalau dia datang dengan kemuliaannya, bagaimana Musa dan nabi-nabi pada waktu itu tidak, atau Udah buka manusia datanya Bang pada Deplas. waktu itu tidak bisa. Tunggu. Bang Yosi, Bang Yosi. Udah, jadi gini. Udah. Sebentar, saya mau buka data dulu ya. Tidak bisa melihat secara langsung. Bang Yosi udah dulu. Dia datang sebagai kemuliaannya. Katanya mau dengar saya, mau bernarasi. Ya, itu data Jadi Bang gini, Yosi. bentar ya. Jadi ini untuk Bang Handi, menjawab pertanyaan Bang Handi yang kemarin bahwa begini. Kenapa Kristen itu sudah melihat sebuah kebenaran tetapi bertahan ya dengan kebodohan. Kenapa? Karena ternyata definisi Kristen itu adalah penyakit keterbelakangan mental yang diidap oleh bayi sejak di dalam kandungan karena kekurangan yodium. Perhatikan. Makanya ada beberapa orang di Prancis itu tidak terima dibilang Kristen, tidak terima dia. Saya buka datanya ya, sebentar. Ini lucu ini lucu ini. Nah, ini dulu ya, pertama ya. Jadi ada istilah kretin. Kretinisme merupakan kondisi kelainan bawaan lahir, ini agak lucu memang, yang umumnya disebabkan oleh kekurangan yodium pada ibu selama masa kehamilan. Nah, kita buka lagi satu. Ini ya. Kretin adalah penyakit apa ini? Bawaan yang dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Oke, kita buka lagi artikel KBBI. Kretin, nah ini ya. Penyakit yang menyebabkan seseorang menderita keterbelakangan mental. Sekarang kita buka apa hubungannya dengan Kristen. Asal-usul penyakit ini. Ini. Mana ini? Ah, ini ya. Nih, ada orang bahkan pengikut Kristus tidak mau dipanggil Kristen. Kenapa? Ini penyakit katanya. Kretin biasanya dianggap berasal dari istilah dialektis Prancis Swiss, Krestin. Biasanya dianggap sebagai kata lokal untuk apa ini? Dalam bahasa Jadi, Prancis standar kata-kata. Ya sabar dulu, sabar. Ini penyakit. Sabar dulu, sabar. Sehingga Kristen tidak diterima secara universal. Enggak, ini intermezzo untuk Bang Handi. Jadi itu jawabannya Bang Handi. Udah tahu kan? Udah. Mantap. Itu dia jawabannya. Jadi penyakit artinya Kristen itu. Kristen bro, bukan Kristen bro. Kamu ini memang lucu juga nih bro ini. Yosi. Tuh dia ada anak nangis. Yosi. Aku diam dulu bentar. Yosi. Iya bang. Sorry ada anak. Yosi siapa? Perbanyak yodium ya, makan garam. Biar pinter. Banyak-banyak makan garam. Lanjut Bang Handi. Yosi siapa yang publik ini siapa nih? Kan publik mau ngomong apa? Saya Bang ada pertanyaan. Oke, boleh. Aku belum satu dulu, saya setengah menit aja nih. Boleh monggo Bang. Bang Yosi, siapa yang memerintahkan membunuh Yesus sih? Sadis banget. Terus eksekutor Yesus itu agamanya apa ya? Kan agama lu lahir di situ tuh. Ada nggak Oten bisa jawab nih, siapa yang memerintahkan membunuh Yesus secara keji terkutuk di tiang salib? Terus yang eksekutornya itu agamanya apa ya? Ada yang bisa jawab nggak nih Kristen nih? Hebat kalau bisa jawab nih. Saya jawab ya. Ya. Waktu penyaliban itu adalah mufakat dari rabi-rabi Yahudi karena tidak menerima. Nah ini karena kekurangan yodium ini nampaknya nih. Biarin. Ya, memang kita kurang. Kita memang kreatif. Kita perlu Allah. Kita perlu Tuhan. Memang kita tuh perlu. Ya udah terusin siapa? Siapa yang memerintahkan membunuh? Nah, itu mufakat, hasil mufakat rabi-rabi Yahudi. Tapi memang itu sudah dinubuatkan bahwa ya kan di Yesaya 43. Siapa yang menubuatkan? Siapa yang menubuatkan? Penebusmu. Akulah satu-satunya yang menebusmu. Siapa yang menubuatkan? Siapa yang menubuatkan? Yang menubuatkan ya Yesaya. Yang Yesaya itu Allah sendiri. Siapa? Akulah Tuhan Allahmu. Yang menjadi akulah Tuhan Allahmu. Yang menubuatkan siapa? Nah, baca dong. Yang menubuatkan siapa?
Ya Allah, bro. Allah, Oke, oke. Allah. Datanya Allah. mana? Datanya mana? Yesaya 43. Kok lari ke Yesaya? Iya, itu kan nubuatan. Jadi Tuhan kamu keji ya? Allah penebusmu, satu-satunya penebus. Iya. Bukan orang lain, Allah sendiri. Oke. Makanya itu Ali Imran 45. Aku lari ke sana. Al-Imran 171 itu sah. Jadi yang membunuh Yesus agamanya apa? Kalian Woi, berdiri di atas dua ya ada panggung. 2 pertanyaan udah. Antara Satu lagi. Taurat Ush, dan shh. Injil, kabar gembira. Yang eksekutornya agamanya apa? Pilih. Eksekutornya agamanya apa? Eksekutor itu adalah bangsa lain. Agamanya apa? Agamanya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Roma agamanya apa waktu itu Roma? Kepercayaannya apa Roma waktu itu? Saya tidak tahu. Saya kasih tahu PAGAN. Ya udah. Jadi Karena itu pembunuh. Roma berbalik kepada. Ya kan dia kan tidak tahu apa yang dia Tuhan ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi pembunuh Tuhanmu orang pagan ya? Yang dibunuh di situ manusianya. Oh, bukan Tuhan. Manusia, bro. Jadi Yesus Korban bukan itu Tuhan. berbicara tentang hewan. Oh, jadi yang Tetapi dibunuh dia manusia. menjadi hewan yang sempurna. Jadi Yesus bukan Hewan Tuhan yang ya? sempurna. Jadi Isa Yesus- itu menyempurnakan. Islam sempurna karena Isa. Itu Jadi yang titik di situ. yang dibunuh Garam, kasih itu, garam dulu anak ini. yang dibunuh itu manusia atau Tuhan? Mana Islam? Yang Ajaran dibunuh Taurat. itu manusia atau Jadi Tuhan? itu sama Yang ajaran dibunuh Kabar Gembira itu Tahanan. manusia atau Tuhan yang dibunuh? Yang dibunuh itu manusianya, Tuhannya itu tidak yang membangkitkan manusianya itu, Mas. Berarti Bro. waktu manusianya dibunuh, Tuhannya kabur. Tuhannya kan membebaskan tawanan-tawanan yang dari zaman Lut, zaman kekelaman. Jadi Yesus waktu dibunuh dia bukan Tuhan. Bro, itu korban itu darah manusia. Penebusan itu berbicara pertumpahan darah. Kenapa dia Sampai terkutuk? waktu Adam jatuh dalam dosa, Kenapa manusianya terkutuk? Allah Kenapa mengambil- terkutuk? Kenapa dia terkutuk? iya agar kita tidak terkutuk, Mas. Bro, di situ di kayu salib itu terjadi pertukaran. Berarti Yesus terkutuk. Pertukaran, penyempurnaan. Berarti Yesus terkutuk. Pembenaran. Akui dulu. Al-Ma'idah 46 membenarkan semua Akui dulu. jalan anak-anaknya. Jadi Yesus terkutuk. Yesus terkutuk karena kita. Yesus terkutuk. Udahlah. Oke. Yesaya Nah, cukup. 43 oleh Oke, karena dikit. kejahatanmu. Ya, dikit. Nah, ini ya. Dikit aja ya data ya. Jadi gini, Ya, di sini banyak ada. boleh. Ya, Banyak boleh, Mas ngasih Andri. ngasih data doang. Jadi begini, ini lucu nih. Namun derivasi dari kata Christian biasanya diterima misalnya oleh American Heritage Dictionary. Nah ini ya, dan Webster World Histories. Kamus Bahasa Inggris Oxford tidak hanya menerima derivasi dari kata Christian, tetapi juga mendokumentasikannya. Contoh paling awal dari kata Kretin yang diberikannya pada tahun 1779 mengacu kepada spesies apa ini? Spesies apa ini? Itu spesies penyakit blow on. yang namanya Kristen. Spesies apa ini? Ini kacamata. Baca Indonesia. Bro, Bacain aja, bacain. Apa ini? bro. Ya, Itu nama ya. penyakit, Enggak, ini spesies nama apa ini? penyakit yang dinamain Kristen, bukan Kristen. Gimana sih ini, bro? Bacain spesies apa? Gue nggak jelas. Baca yang jelas dong. Moderator, ambil alih moderator Uni Soviet. Bentar ya, ada anak kecil soalnya. Aku kadang mute ya kalau ada anak kecil nangis. Oke, saya mah cinta sama kalian semua. Jangan Ya. Bang. Saya cuma mengingatkan kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar, menyembah manusia yang pernah terkutuk gitu. Ya udah nggak usah menyembah manusia yang terkutuk lah. Setidaknya Muhammad sah dulu jadi rasul. Bukan ajaran Taurat. Jadi nggak perlu menyembah manusia yang terkutuk. Nggak perlu. Kayak Cukup Yehova. ya, jadi cukup kamu saja yang menyembah. Jadi cukup kamu saja yang menyembah manusia terkutuk begitu.
Ya kalau kayak gitu kalian masih berdiri di atas dua perahu. Kalau sholat harus bawa kambing atau domba. Ngakui dia menyembah manusia terkutuk. Harus bawa korban. Harus ada darah yang tertumpah. Coba kirim garam dulu ke orang ini coba. Jadi ini, Pesan garam 2 kilo. Garam 2 kilo. Bang Tete. Pokoknya Islam Bang Sudah. Bang Tete coba diam dulu bentar. Tunggu. Kasih Bang Juma dulu. Udah ngantuk soalnya kita. Bang Tete. membawa kabar gembira para rasul, kabar gembira nyata Isa. Udah, Yesus. TNT, diam dulu. Ini dibom juga nanti pakai TNT. Silakan Bang Juma. Mungkin apa kesimpulannya Bang dengan penyakit yang dibawa oleh Bang Neflos? Ya itu dia tadi kan udah aku bilang. Ini kalau udah aku bilang, nggak ada yang keliru apa yang saya sampaikan itu, nggak ada. Karena pokok inti sebenarnya kalau ibaratkan Islam ya, di Islam kita berkoar-koar tentang Arab Saudi, koar-koar tentang Mekah, koar-koar tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada faktanya Arab Saudi beragama Yahudi misalnya, bukan beragama Islam. Maka kita sebagai orang Islam akan bertanya-tanya kalau masih waras, kok bisa ya? Islam ini bercerita tentang Arab Saudi, bercerita ini, bercerita itu, ini, itu, ini, itu. Tapi pada faktanya Arab Saudi tidak beragama Islam. Mereka punya tradisi secara rutinitas ritual mereka hanya berdasarkan kepada kitab mereka. Kitab mereka berbeda dengan kitab kita. Kitab kita nggak pernah masuk di dalam rumah ibadahnya orang Arab sana. Ya, kalau berakal pasti bertanya dan belajar. Ini teman Kristen sudah ada, Islam yang mengajarkan dan meluruskan apa yang mereka pahami. Islam masih dilawan. Padahal jangan lawan kita dulu, dudukkan dulu, damaikan dulu antara ajaran Kristen dengan ajaran Yahudi. Kenapa bertentangan? Itu dulu. Kristen asalnya dari Yahudi katanya. Kalau itu betul, maka rumah-rumah ibadah orang Yahudi hari ini, diam dulu, saudara ya. Kalau Kristen itu agama benar, diam dulu, Bung. Bisa diam kan? Kalau Kristen itu agama benar, berasal dari Yahudi, maka tempat-tempat ibadah orang Yahudi hari ini dipenuhi perjanjian baru, surat perjanjian kitab perjanjian baru, di dalamnya surah-surah Paulus. Coba tunjukkan tempat ibadahnya orang Yahudi yang ada surat-surat Paulus di dalam. Kitab-kitab bahasa Yunani ada nggak di dalam tempat ibadahnya mereka? Kan tidak ada. Coba rumah ibadah yang dipimpin oleh rabi-rabi Yahudi hari ini menyembah Yesus ada di Israel sana, yang dimana pada hari Natal orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen di seluruh dunia berbondong-bondong ke Israel di rumah ibadah orang Yahudi untuk menyembah kepada Yesus. Ada enggak? Enggak ada. Ini dulu yang didamaikan, teman Kristen. Damaikan dulu agama kalian dengan agama Yahudi. Kalian pegang Taurat, orang Yahudi pegang Taurat, meskipun kalian hanya terjemahan. Kenapa kesannya kitab orang Yahudi yang kalian ambil hanya sebagai pelengkap penderita aja? Ibaratkan panggung, kitabnya orang Yahudi hanya penari latar buat kalian. Kenapa nggak bisa duduk bersama, menyembah kepada Tuhan yang sama, beribadah dalam tempat ibadah yang sama? Kenapa? Kenapa? Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian berbeda dengan asal kalian? Sampai-sampai kalian harus mengatakan kami Yahudi rohani. Ada apa? Kenapa enggak seperti Arab Saudi dengan umat Islam yang ada di Indonesia? Umat Islam di Indonesia mengakui Al-Quran, mengakui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serambi Mekah, sejazirah Arab, semenanjung Arab sampai hari ini sama dengan ajaran Islam. Nabinya Nabi Muhammad, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, tempat ibadahnya bernama masjid, tumpuan arah kiblatnya adalah Ka'bah Mekah Al-Mukarram.
pelukan rangkulan kami sedunia, satu titik. Kalian Kristen 2000 tahun, kenapa nggak bisa? Ada apa dengan Kristen ini? Di mana bapak kalian? Di mana ibu kalian sebenarnya? Di Israel atau di Vatikan? Ayolah kawan-kawan, jangan Anda kemudian mengajarkan ajaran kasih, tapi akarnya nggak berasal dari ajaran para nabi. Coba, tolonglah, ya, tolong dipahami itu. Jangan egonya terlalu tinggi. Jangan terlalu ekstrim beragama, tapi agama Anda tidak punya asal yang jelas. Kalau asalnya Yahudi, maka orang Yahudi lah yang pertama kali memperkenalkan Kristen di Nusantara ini. Tapi faktanya yang memperkenalkan Kristen pertama kali apa? Orang Portugis, orang Portugal, kemudian orang Belanda, Jerman yang datang sini di Indonesia. Kenapa bukan Bani Israel yang datang? Kenapa? Ada apa dengan kalian? Ayolah pikirkan itu. Itu yang pertama. Terakhir, yang kedua. Yang kedua, Islam adalah benteng di Nusantara ini untuk menghalau pergerakan-pergerakan berjalannya ajaran yang dibawa oleh penjajah jauh sebelum Indonesia merdeka. Jangan kita berbicara saat sekarang. Kenapa Anda tidak pikirkan itu? Agama penjajah adalah Kristen Katolik. Meskipun kalian mengatakan, oh mereka tidak mengajarkan agama, oke. Tapi bukankah mereka tempat ibadahnya bernama gereja, Tuhannya Yesus, ibadahnya Minggu, kitabnya Bible. Itu yang mereka wariskan. Jangan pun diwariskan, itu yang mereka amalkan. Kenapa kalian mengikuti agamanya orang yang menjajah? Ada apa dengan kalian? Itu dulu selesaikan. Kalau kita ingin berbicara data, waduh, sayang sekali. Kasihan kalian ini, kasihan. Jadi PR kalian, saudara-saudaraku Kristen, tolong tampil di depan kami. Kami sudah berdamai dengan Yahudi. Barulah kami umat Islam bisa belajar. Oh, memang Kristen ternyata asalnya dari para nabi. Karena Yahudi itu adalah salah satu kelompok dari Bani Israel yang tadinya adalah Yehuda. Oh, Kristen ini memang betul dari Yehuda sana, dari Israel sana. Tapi tolong tunjukkan data itu dan rubah sejarah pergerakan agama kalian. Rubah sejarahnya. Buat kami pikun, buat kami lumpuh otak supaya kami bisa percaya. Karena sejarah menceritakan Kristen tidaklah berasal dari sana. Mungkin mana lagi kami harus mengajarkan dan menyampaikan. Oke ya, dipahami ya. Jadi seindah apapun mulut Anda, surah Al-Maidah ayat 46, Al-Baqarah, An-Nisa, ngapain kalian ke sana? Damaikan dulu agama Anda dengan Yahudi. Kalau Islam memang betul, Islam bercerita tentang Yahudi. Yahudi sekelompok dari mereka adalah orang yang membangkang terhadap perintah Tuhan. Bible mengaminkan. Yahudi di antara mereka adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Menurut Al-Quran, Bible mengiyakan. Para nabi datang kepada Bani Israel, Allah bersama dengan Bani Israel, Bible mengiyakan. Nabi Isa datang kepada Bani Israel, ditolak oleh Bani Israel, Bible mengaminkan. Lalu kenapa kalian tidak bisa mendamaikan agama kalian dengan Yahudi? Kami rindu ingin melihat imam-imam Yahudi, pemegang kunci bait suci yang ada di sana, rumah-rumah ibadah mereka, tembok ratapan mereka. Kami rindu ingin melihat tokoh-tokoh Kristen di Indonesia berbondong-bondong ibadah di bait sucinya orang Yahudi. Rindu kami ingin melihat itu. Kami ingin melihat itu. Tapi kapan itu bisa terjadi? Antara Yahudi dan Kristen terhalang benteng yang begitu tinggi sampai ke langit, sehingga jangankan memandang kalian sebelah mata, ya, memandang dengan tanpa mata pun tidak. Ini yang membuat saya sedih. Kalian saudara-saudaraku beragama, di mana agama tempat asalnya tidak diakui. Kasihan. Saya sering meneteskan air mata lewat kuping, lewat mata. Tidak pernah kulihat ada di siaran televisi imam Yahudi bertemu dengan pastor, bertemu dengan paus, membahas tentang Bible. Nggak ada. Kapan itu bisa terjadi?
entah kapan, entah siapa yang salah, ku tak tahu. Kayak gitu teman-teman, terima kasih, silakan dilanjut. Moderator. Pesan publik ada yang mau disampaikan? Oke, gini Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita lagi, saya baru bisa live lagi karena kemarin saya sempat masuk ke roomnya Mbak Ica ya, kalau nggak salah itu Kristen semua. Karena memang posisi saya sekarang, saya ingin mempelajari agama Kristen, Islam atau apapun gitu. Karena untuk cari, buat saya agama yang paling benar itu yang masuk akal. Itu. Nah, saya masuk ke sini, saya punya 2 pertanyaan untuk Kristen dan Islam, Bang. Itu. Ini yang boleh saya nanya duluan ke Kristen apa ke Islam dulu nih, Bang, di sini, Bang? Boleh. Ini ada siapa nih? Sun Public, Bang. Muslim apa? Muslim. Tapi saya pingin punya pertanyaan buat keduanya, buat Muslim ya, buat Kristen ya. Karena ini posisinya saya tidak berdebat, Bang ya. Ini saya sebagai orang awam yang pingin belajar, itu Bang. Ya silakan. Oke, kalau untuk Islam dulu Bang, ini Bang. Ini pertanyaan saya udah lama, tapi saya sering dapat jawaban yang kurang puas gitu. Jadi kan setahu saya bahwa Quran itu turun ayat per ayat Bang ya. Itu dari Al-Alaq dulu kalau nggak salah, pertama turun tuh 5 ayat, lalu ke yang lain-lain. Artinya kan Quran itu turun bukan surat per surat, ayat per ayat. Berarti kalau maaf kalau saya bilang mungkin urutannya acak-acakan. Nah, sedangkan mushaf Quran pertama kali dibukukan itu zamannya Utsman. Nah, saya Muhammad yang pertama kali, Nabi Muhammad SAW, lalu kepada Umar bin Khattab, lalu kepada Utsman. Itu yang terakhir. Oke, kalau Pertanyaannya apa Bang? pertanyaannya adalah, kalau yang saya baca betul, karena memang ini mushafkan tuh Umar, karena kan katanya dikumpulkan dari Pertanyaannya, siapa yang bikin susunan Quran itu, yang ngasih nama suratnya, lalu atas dasar apa penyusunan itu? Nabi Muhammad SAW itu langsung bersama Jibril untuk menamai surat, untuk menentukan jumlah ayat, lalu dan lain sebagainya. Nah, diakhiri nanti oleh Utsman bin Affan, ada penambahan di situ, penambahan tanda baca saja, bukan penambahan ayat dan bukan penambahan surat. Gitu. Jadi yang terakhir itu adalah Utsman bin Affan. Oke. Gitu. Kalau gitu kenapa ada cetakan Quran dengan jumlah ayat yang berbeda? Ada 7 versi cetakan Quran dengan jumlah ayat yang berbeda. di mana? Di detik.com saya baca beritanya Bang. Bukan jumlah ayat bro, tapi jumlah kiroat itu. Iya. Oke, berarti informasi yang nyampe ke saya salah Bang ya, bahwa katanya zaman Utsman itu. Udah Quran Anda itu... bertanya udah kan? Udah Oke. dijawab. Oke. Katanya Anda mau berdebat, tapi Anda berdebat. Enggak Bang, mohon maaf, ini supaya saya mengerti aja Bang. Ya udah mengerti. Sekarang Supaya pertanyaan saya ke paham, Kristen gitu. apa? Pertanyaan saya ke Kristen adalah, itu kan perjanjian baru itu dibuat kalau nggak salah disahkan di konferensi Nicea. Itu zamannya Kaisar Konstantin. Itu. Dengan banyaknya, maaf koreksi kalau saya salah ya, dengan banyaknya orang yang menulis tentang Yesus, artinya ada Injil yang dibuang. Lalu yang disahkan ke perjanjian baru adalah Pertanyaan Injil aja Bang, terpilih. bertanya langsung, pertanyaan, jangan menerangkan. Pertanyaannya begini, si perjanjian baru, Bang, kalau saya nggak menerangkan agak bingung juga Bang. Ya nggak bisa kalau begitu nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak apa-apa Bang Andi kayaknya. Coba. Itu. Tapi dipersingkat aja Bang San Pabrik. Ya, oke, siap. Gimana Mohon maaf Bang ya. Gini. Itu kan artinya banyak Injil-Injil yang dibuang, karena menurut saya bahwa Injil itu sejajar dengan kitab hadis, karena yang menulis tentang Yesus itu sahabatnya, sama kayak sahabat-sahabat Nabi tentang Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya, betul nggak bahwa banyak Injil yang dibuang? Lalu atas dasar apa perjanjian baru yang sekarang, surat-surat dalam perjanjian baru masuk ke sekarang itu atas dasar apa? Gitu. Terus siapa yang menyeleksi itu? Apakah mungkin ayat Tuhan itu diseleksi oleh manusia? Gitu, monggo Bang. Cukup. Siapa Kristen yang mau jawab nih? Saya bantu jawab. Monggo Bang. Siapa? Nggak ada Kristen kan mau jawab kayak ginian. Iya, aku bantu jawab. Yang pertama Bang, itu nggak Jangan lu setara yang jawab. dengan- Lu ah. Iya. Karena dia punya sanad nggak ada Bang. Nggak ada sanadnya, nggak bisa ada mata rantai sampai ke Yesus. Itu yang pertama. Terus kanonisasi bukan saat konsili Nicea Bang. Kanonisasi itu dimulai saat Marcion dari Sinope itu memimpin. Nanti saya yang jawab. Ya itu ada yang mau jawab tuh. Oke, Yoshinoya, jawab. Jadi gini bro, kayak bro bilang tadi, ini bro ini Kristen atau Islam? Tadi udah ngaku Yang Muslim dia.
Nggak, sorry aku tadi ini berisik sini, makanya aku mute. Ada anak nangis, anak kecil. Nah, jadi gini bro. Kalau nggak percaya dia muslim bisa suruh syahadat nanti. Jadi kita harus percaya bahwa sebelum di kanon ada namanya gulungan-gulungan kitab ya, yang itu selalu terjaga ya. Bagaimana orang-orang Yahudi selalu menjaga itu ya, menjaga kitab-kitab itu. Dan bahkan pun kalau ada kitab-kitab ya, yang gulungan itu yang ditulis di daun, bahkan di kulit ya, itu kalau ada yang udah merusak mereka ganti salin sampai terjaga, sampai ada namanya kanon ya. Kanon yang bahwa yang sekarang kita kenal ya itu ya Udah malah kabur dia. Zabur dan Injil. Oh, udah kabur. Enggak, Jadi suruh nih, karena begitulah. udah pertanyaannya. Ya, jadi siapa yang Begitu. mulai kanonisasi? Itu dia. Jelasin. Naikin lagi dia, naikin. Jadi gitu, yang sekarang kita percaya, yang tertulis itu ya Bible ya, yang ada kitab Taurat, Zabur dan Injil itu selalu terjaga. Bahwa ya Tuhan itu kan dia Tuhan Ditanya Maha siapa baik, yang kanon? Maha pengasih. Ditanya siapa yang melakukan kanonisasi Yosimolian. Iya ya bapak-bapak gereja ya, bagaimana udah Iya, siapa? udah Bapak mencanonkan itu siapa? Bapak itu kan ada nama. Masa namanya Bapak 1, Bapak 2, Bapak 3 kan nggak mungkin. Tunggu saya buka data dulu. Data Udah lagi gini dipakai handphone yang satu. Oh deh, udah aku bilang aku dibantu nggak mau. Intinya intinya Bang, bro, intinya kita Kristen ya percaya kitab-kitab itu selalu terjaga. Kalau mau ditanya mana Bukan itu pertanyaannya, Bang, siapa nama bapak itu? Iya, nanti saya nanti saya buka di Google dulu siapa namanya. Oh, saya baru lupa. buka, belum jawab. Itu dong, Google dulu. baru mau Kan buka, bisa nggak tahu dibuka. namanya. Cuma Udah. handphone ada di satu lagi dipegang. Ya. Oke. Jadi apakah Jadi ada Injil yang dibuang? intinya kitab Tentu itu saja ada. dari dahulu makna firmannya tidak akan berubah bro. Karena kalau berubah itu ya bukan kitab namanya kan, bukan firman Tuhan. Gitu intinya sih itu. Oke, jadi orang-orang yang terlibat itu banyak, bapak gereja ya banyak. Ya ada Origen, ya terus tadi aku bilang Irenus. Jadi banyak. Habis itu apakah ada yang dibuang? Ya tentu saja yang nggak sesuai disingkirkan. Ya, Apokryf udah yang belajar dibuang. sendiri. Oke. Ya. Naiki yang Bang tadi Tama, itu loh. kembali. Naiki yang tadi sambil baru ke Banyuma. Naik. Intinya Oten beli garam dulu baru diskusi. Itu yang paling penting. Nah, beli garam sana banyak. Bang San, Ya, Bang siapa? San, banyak yang meragukan Anda Kristen, bisa Anda syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, ya terusin. Oke. Ya itu Bang pertanyaan saya itu. Jadi saya meragukannya itu kalau misalkan memang yang tidak sesuai berarti ada kriteria yang sesuai. Masa iya sih firman Tuhan itu diseleksi oleh kriteria yang dibuat manusia? Itu Ya Bang. iyalah Bang, mereka diilhami Roh Kudus. Kalau kamu mau ke situ, bro, emang di kitab-kitab Quran pun bukan itu manusia, ya. Terus kalau kamu mau tanya manuskrip aslinya udah tidak ada, bro. Tidak ada yang bisa menunjukkannya. Oke. Coba kamu tunjukkan manuskrip aslinya. Bang, Ada saya bertanya masalah kekristenan. Iya, Jadi kalau untuk menyerang sama ke arah juga, Muslim, ya. Bukan menyerang, bro. Bukan menyerang. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa dibalik lagi. ini kan kayak burden of proof nih. Jadi artinya kalau abang salah tidak bisa mengoper dengan yang lain. Abang harus mencoba membuka diri bahwa enggak kok, gue nggak salah. Jadi nggak harus membandingkan dengan yang lain. Tinggal menjawab saja gitu loh bang. Harus komparasi, bro. Kalau Namanya komparasi ya, ini kan saya bertanya sama abang nih. Kalau untuk bertanya itu, ya saya akan bertanya ini kepada rekan-rekan Muslim gitu. Yoshinoya nggak punya kemampuan, jadi dia udah akui, nanti dia nggak boleh. Dia nggak tahu dia mau ngomong dulu. Oke, Iya, mungkin karena ada yang memang lain. memang saya itu hafal. kesaksian Pak. Semua bisa Google aja dulu kan gitu. Boleh Memang 1 menit, semua boleh pada 1 hafal. menit. Jadi gini bro, jadi Boleh emang 1 menit. kayak di dalam Al-Quran atau sejarah-sejarah udah dihafal semua. Kalau tanpa ada datanya harus di Google dulu. Noise kali loh, San Publik. Ku turunin aja Bang San Publik ya, karena noise kali tempat Karena kalian kan di depan data, saya ini nggak lagi di depan data. Nggak Pak, aku di Lagi depan, pakai input di satu. depan ini, bantal. Gini bro, ini saya ngobrol langsung nih malu nih. Mental dia. Kalau kalian- Mau 1 menit. Kalian kan di Biarkan depan cinta komputer. tumbuh biasanya. Itu kan? Jangan nyanyi. Oh iya. Jadi begini, Injil itu seperti Bapak tadi itu bilang benar, seperti hadis gitu ya. Sebenarnya Injil itu kesaksian Bukan itu para ditanya murid. siapa yang menyusun. Oi, bukan ditanya, itu ditanya siapa yang menyusun Bible itu.
dengar dulu, kamu adalah saksiku ya kan. Nah, kesaksian itu dicatat, dituliskan. Nah, Injil Matius itu dicatat abad 50, bukan abad 50, tahun ke-50 Masehi. Injil Matius Sedangkan ya. kalau Oh, oke, coba kita lihat Matius, datanya ini bohong-bohong nggak nih? kalau Siapa kalau Lukas, tahu. Markus Siapa itu tahu. 70 apa 60 tuh. Dia barengan. Ya, Matthew ya, itu Matthew manuskrip. bersamaan. Itu Coba kita kesaksian lihat para datanya coba. rasul, para Iya, coba. murid-muridnya. Oke, 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 oke. Nah, Oke, oke, karena oke, itu oke, kitab oke. kesaksian dicari yang sesuai, yang saling melengkapi. New Karena Testament kesaksian dua tiga manuskrip. orang. Ah, ini New Testament manuskrip. Teksnya Matius ya. Lalu kemudian date-nya tahun 50 tapi bohong. Abad kedua akhir atau abad ketiga. Yang nulis Matius itu abad kedua akhir atau abad Iya, ketiga. gitu. Tapi itu awalnya di abad ke-50. Abad Mana? ke-50. Mana Nggak apa-apa barangnya? ditulis, bro, nggak apa-apa ditulis abad kedua, yang ketiga. Yang penting bukan abad ke-7 kan begitu. Iya, Loh, benar, kalau benar. gitu gimana caranya? Ini kan yang nulis manusia nih. Kan yang menceritakan Iya, Yesus kan itu manusia. Kalian kan dituliskan baru di abad kedua. Awal-awalnya Nah, itu dia, Matius gitu. sudah menuliskan. Makanya percaya Enggak, pada firman di Allah, tahun jangan firman 50. manusia. Waduh, Itu yang saya bocah. terima. Lebih gini bro, Nah, lebih itu percaya memang mana? kesaksian, bro. Data-data yang sudah Makanya ada, surat-surat sudah lama kesaksian ada, atau itu data-data yang baru ada, sampai kan gitu. kepada Muhammad, Soalnya bro. ini Sampai Matius kepada Tuhan bukan Matius. Muhammad. Matius Tuhan bukan. Ya, Al-Quran itu Matius. selebaran-selebaran dari Paulus Matius yang Tuhan nggak bukan. jelas. Paulus Jadilah nggak jelas. Al-Quran. Makan dulu, makan. Oh, marah IWG. Tunggu, IWG tunggu, marah. diam dulu, diam dulu. Kok ribut kali? IWG, santai dulu, kok ribut kali tempat lu. Udah noise, suara nggak jelas, teriak-teriak. Perbaiki dulu nih. Pertanyaannya Jadi sederhana, gitu ya? pertanyaan sederhana. Nama-nama yang menyusun Bible itu siapa? Sederhana pertanyaannya. Siapa nama-nama yang menyusun Bible itu? Panitia kanonisasi organisasi. Panitia. Nanti Ya berapa? Ya Nanti berapa aku orang gitu loh? ambil Siapa data-datanya. aja? Seperti Ella itu ada kepala penerjemah Anwar Chen gitu ya. Nah sekarang Bible panitianya siapa-siapa, susunannya siapa namanya di sana gitu. Sama-sama juga kayak Al-Quran. Sama Kebukti panitia. bohong, emosi IWG. Siapa yang menyusun? Elah. Ya Al-Quran udah dijelaskan tadi lo Bang Nepos datanya ada gimana sih lo? Ya ketawa dia. Dengar gua. Kalau Bible Al-Quran ada. kan ada Dewan Panitanya Zaid bin Sabit. Pembinanya siapa? Pembinanya Abu Bakar bin Siddiq. Pengawasnya Umar bin Khattab. Saksinya berapa? Bang 3.000 Siddiq. sahabat. Bang Siddiq. Nah, gitu. Sekarang kalau Bible siapa tuh nama-nama tuh? Satu Antonius, dua siapa lagi? Antonius. Yosinonya nih di mana sih? Kok ributnya nggak enak banget. Pak Yosi siapa-siapa dong namanya jelasin dong. Makanya gua matiin dulu bro. Lagi di pinggir jalan bentar-bentar. Lu kok ada suara ayam, suara anak kecil, suara apa aja? Nah ini Naga Bonar nih. Naga Bonar. Halo, Halo, shalom Bang Naga Bonar. ya saya mau bertanya tadi soal nama Bapak, ya kan? Nggak, Abang Siapa dari nama Kristen Bapak? atau Islam? Biar jelas. Hah? Saya Islam? Kristen. Protestan. Oke, siap. Apa? Tadi Kristen ada dia. yang bertanya, itu siapa nama Bapak siapa namanya? Tadi saya ada yang bertanya kan? Ya mau jawab ya? Ya. Ada yang Oke. bisa jawab? Hah? Enggak, Naga Bonar mau bertanya atau mau nanya? Ya jelas lah kita nggak tahu. Karena kita hanya sebut hanya nama Bapak itu panggilan Bapak. Bisa Oh, Bapak oke. gereja itu ada orangnya, Bapak Pak. kamu. Bisa Bapak saya gereja ketemu itu. Bapak kamu. Tidak, saya panggil Bapak. Tapi saya nggak tahu namanya. Nah, coba gimana tanggapan kamu? Terus ngapain Yesus turun? Ngapain Yesus turun kalau nggak kenali nama Bapak? Dia turun itu untuk menebus dosa kamu. Orang gue belum lahir. Nembus dosa ke siapa? Ke Bapak kan? Si gua berutang dosa ke Bapak siapa namanya? Sekarang begini aja. Iya, pusing Tadi dia. dia tanya siapa nama Bapak. Siapa nama Bapak. Pak, dia nanya Bapak gereja yang melakukan kanonisasi Alkitab, bukan Bapaknya Yesus. Nah nggak apa-apa lah, sekalian aja. Nyambung. Sekalian aja lah. Sekalian aja langsung lah. Oke lah. Sekali tekuk Ya, dua lagi topik. nanya. Ya, sekali tekuk dua bapak. Nanya bapaknya si Jul nih. Nama bapaknya si Jul siapa? Nih nanya mungkin tuh kali.
Iya, kan tadi bapak gereja, ini kok jadi bapaknya Tapi Yesus. itu cuma sebutan. Naga Bonar, siapa nama bapaknya Yesus? Ih, itu cuma sebutan. Justru makanya saya tanya kamu. Ya ngapain lu nanya bapaknya Yesus ke kita? Justru Anda yang Kristen menjelaskan siapa nama bapaknya Yesus. Kalau bapaknya Yesus ya Yesus, biar kamu tahu. Bapaknya Yesus adalah Yesus. Oh. Gimana sih? Naga, siapa nama bapaknya Yesus? Ya dia sendiri. Ah? Dia sendiri. Jadi nama bapaknya Yesus adalah Yesus. Iya, karena dia satu. Oke. Artinya Buset Yesus dah. kan Yesus Junior. Yesus yang turun. Oh, Yesus jadi Junior. ada dua Yesus dalam satu hakikat ya. Ini oneness nih Dia orang. satu, bukan dua, dia satu. Cuman itu Ya. sebutan Bapak itu kita hanya sebut, bukan gak ada nama, tapi kita panggil Bapak. Tuhannya orang Yahudi Bapak atau Yesus? Kalau masalah itu saya nggak tahu ya. Oke. Kalau masalah itu, Oke, Tuhannya orang Kristen Bapak, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen Bapak atau Yesus? Yesus Kristus. Berarti Anda tidak menuangkan bapaknya Yesus. Loh, dia Bapak juga, karena dia satu. Dia Bapak juga. Oke lah. Kasih Bang Juma aja lah. Udah mau ngomong tuh Bang Juma. Satu lagi, yang mati di salib Bapak atau Yesus? Oke bro, sebelum gua turun ya, gua mau kerja dulu nih ya. Sambil kerja. Naga, yang mati di salib Bapak atau Yesus? Satu dua kata lah. Itu Hah? Yesus Kristus untuk menebus dosa kamu. Yang mati di salib Bapak atau Yesus? Itu Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Bukan Bapak. Bukan Bapak. Itu Tutup lagi lah. Kristus, Tuhan Kasih Bang Allah Juma kita. aja lah. Dengan tuh aku. Pusing nih orang ini. Ya silakan. Wow, ada capek deh. Ya udahlah, Ya silakan Bang Juma. Ini dia Capek bingung. sendiri, Bapak Bang. dengan- capek ya Karena dia ya. nggak ada yang bisa jawab itu, mutar-mutar kayak gasing aja pertanyaan itu. Itu kalau bisa saya ketemu nama bapak kamu, otomatis saya panggil Bapak kan. Tapi saya nggak tahu namanya. Ya udah Udahlah. namanya bapaknya Yesus siapa? Dia satu, dia. Siapa nama bapak Yesus? Ya Yesus. Nama bapak Yesus adalah Yesus. Gimana sih lu? Loh, karena dia satu. Mutar. Muter kan? Yang mati di salib siapa? Kalau bapaknya Yesus. itu ya Bapak, itu hanya sebutan, bro. Yang mati di salib siapa? Yesus. Tuhan Yesus Ya. Kristus. Yang dikandung Maria siapa? Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Bukan bapak. Bukan. Bapak hanya turun ke dalam. Bingung. Bingung dia. Itu sebutan, itu hanya sebutan, bro. Bapak Hanya itu. sebutan. Jadi Bapak itu tidak ada, itu cuma gelar aja. Karena kita nggak tahu namanya. Udah. Iya, tapi dia ngambil ini, ngambil Tuhannya orang Yahudi. Udah. Tuhannya Yahudi ada nama. Dengar. Saya ketemu bapak kamu di jalan. Bapak kamu. Kenapa lu bawa bapak orang? Bapak Yesus doang aja dia bahas. Gini, Bang Naga Bonar, dengar dulu Bang Naga Bonar. Bang Naga Bonar kalau nggak tahu nanya nama bapaknya Yesus siapa, biar dijelasin. Kan yang diambil Tuhannya orang Yahudi, kecuali kamu bilang, oh Tuhan kami itu beda sama Yahudi. Kami nggak tahu karena Yesus cuma bilang nama Tuhan kita Bapa. Itu baru, ini udah ambil dari Yahudi, masa nggak tahu? Oke, silakan Bang Juma, udah ngantuk soalnya. Iya. Jadi ya gini ya terkait dengan Al-Qur'anul Karim dan juga kitabnya teman Kristen. Ada dua sumber. Yang pertama, sumber Al-Qur'an itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber kitabnya Kristen adalah Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Paulus. Yang menerima firman dari Allah adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menerima firman dari Allah adalah Isa atau yang mereka sebut Yesus. Jadi ada dua yang menerima firman ini, baginda Rasulullah dan Isa alaihissalam. Mana firman yang Isa alaihissalam terima? Gelap.
Mana kemudian firman yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Al-Quranul Karim, jelas. Di Indonesia ada dua agama besar, Kristen, Islam. Islam kitabnya Al-Quran, sumbernya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kristen kitabnya Perjanjian Baru, sumbernya Lukas, Matius, Yohanes, Paulus, Markus, Petrus. Ada yang ganjil di sini, ada yang ganjil. Markus 4:11, Yesus memberitakan Injil Allah. Kisah para Rasul 8, Filipus memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus, Injil Allah. Ini tidak nyampe ke Indonesia. Yang nyampe Injil Markus, Matius, Yohanes, Surah Paulus. Injil Yesus nggak nyampe, Injil Allah pun nggak nyampe. Padahal sumbernya adalah Isa atau Yesus. Jadi kitab yang diterima Yesus, ajaran ketetapan yang diterima oleh Yesus tidak sampai ke Indonesia. Yang sampai ke Indonesia hanyalah kitab ketetapan Lukas, Markus, Matius dan seterusnya. Islam kitabnya Al-Quran sampai kepada umat Islam hari ini. Apa kata baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika berbicara mengenai Al-Quranul Karim? Allah menyebutkan Rasulun minallah yatslu suhufan mutahhara, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus oleh Allah yang membacakan lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran. Valid, sahih. Bang Juma, Diam. Bang Juma, Diam. Bang Juma izin Bang. Diam dulu Bang, diam, sabar. Giliran Anda Bang nanti Juma, menunjukkan Anda Injil bahas Yesus. Alkitab tapi Anda bahas Alkitab tapi Anda tidak menguasainya. Saya, kalau Anda mau belajar Bible kamu saya gratis, gak perlu bayar. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menerangkan khusus Quran min arba'ah. Satu, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal dan Ubayn bin Ka'af. Al-Quran menurut baginda Rasulullah Muhammad SAW, terimalah kitab suci Quran itu dari sahabatku. Sebut nama beliau. Fa isa qara'na fattabi'u Qur'an. Apabila kami telah menyelesaikan membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Valid, sahih. Ini kitab suci umat Islam. Kalau kita mengukur hal ini, sabar. Kalau kita mengukur daripada kitabnya orang Kristen, Lukas, Markus, Matius, Petrus, kisah para rasul, Roma, Kiliki, Filipi, Pepaya, namakan semua. Tidak ada yang sampai ke Yesus. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Diam dulu. Saya rasa Anda tidak perlu membahas Alkitab. Iya, diam dulu. Jangan malu. Diam dulu. Jangan malu. Ini kita berbicara mengenai dua lintas agama sesuai dengan pertanyaan yang tadi dari penanya. Lukas, Markus, Matius itu tidak pernah disebut oleh Yesus. Surah-surah Paulus, Roma, Filipi, Kiliki, Efesus, Pepaya, dan Remaneng itu nggak ada disebutkan oleh Yesus. Berarti kitab-kitab ini ilegal. Ilegal. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an. Man ta'allamal Qur'an. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling mulia di sisi kalian wahai umatku adalah yang mempelajari Al-Qur'an lalu mengajarkan kepada orang lain Al-Qur'an itu. Sahih, valid. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua dari saudara yang bertanya tadi. Kenapa di Al-Qur'an itu menurut saudara yang Anda informasikan ayatnya itu siapa yang nyusun? Kenapa berbeda? Bung, Al-Quran itu tidak mengutamakan dari jumlah perbedaan hitungan ayat. Sama sekali ketika hitungan ayat itu berbeda, maka itu tidak menodai kesucian Al-Quran. Kok bisa kayak begitu? Yes. Apa alasannya? Perbedaan yang terjadi di kalangan ulama mengenai jumlah ayat suci Al-Quran itu hanya dipicu oleh pernyataan bahwa ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW membacakan ayat suci kepada para sahabat, beliau Rasulullah selalu memulai dari pangkal ayat untuk mengajarkan kepada para sahabat bahwa itu merupakan pangkal ayat. Paham tidak dari sana? Rasulullah sering menggabungkan dua ayat.
Rasulullah sering menggabungkan dua ayat demi kesempurnaan makna, sehingga sahabat yang ada menghitung itu adalah satu ayat, sedangkan yang lainnya ada yang menghitungnya dua ayat. Sama seperti Al-Quran hari ini, ada yang tebal, ada yang tipis. Anda periksa yang tebal dan Anda periksa yang tipis, ada nggak ayat yang dikurangin? Ada nggak ayat yang ditambah? Oh, yang tebal ada penambahan ayat, yang tipis ada pengurangan ayat. Ada nggak? Nggak ada. Tipisnya ayat, tipisnya Al-Quran dikarenakan ada penggabungan beberapa ayat yang seharusnya pada lembaran yang pertama pindah ke lembaran kedua, atau lembaran kedua dikecilkan di lembaran pertama. Begitu juga yang tebal, ayat yang ada di halaman pertama pindah ke halaman berikutnya. Itu hanya penyusunan, tidak ada masalah. Kalau dikatakan Al-Ikhlas itu misalnya, atau Al-Fatihah itu misalnya ada 3 ayat, tetapi di Al-Quran lain Al-Fatihah berubah menjadi 10 ayat, apakah itu menodai ayat suci Al-Quran? Kagak. Selama ayat-ayatnya, apa itu ayat? Ketetapan-ketetapan yang ada di dalamnya tidak bertambah dan tidak berkurang. Kalau cuma dikatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nggak apa-apa. Tetapi kemudian data-data di dalamnya, perkataan, kalimat, pesan yang ada di dalamnya itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Jadi kalau ada ini mengatakan ulama Kufah mengatakan begini, ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Basra, ulama Syam mengatakan pernyataan data-data Bible berbeda-beda, tak masalah. Yang penting ayatnya jangan ditambah, ayatnya jangan dikurangin. Jangan sama seperti kitab yang Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Kalikinan, Remaneng, itu nggak pernah nyampe ke Yesus. Pincang dia, pincang, patah. Ibaratkan ada tembok yang memisahkan antara kitabnya orang Kristen dan mulutnya Yesus, karena mulutnya Yesus tidak pernah berbicara tentang kitab-kitab yang Kristen imani hari ini. Demikian saya pamit untuk sementara. Terima kasih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu Tuhan. Oke, saya sekarang ya. Boleh ya? Boleh gedein saya nggak, bro? Tes. Oh, ini mana nih? Cek. Ya, terima kasih Bang Suma. Bro, boleh gedein saya nggak, bro? Bro host. Halo, bro host. Alah. Halo. Ini suara gua ada nggak ya? Halo, bro. Gua cek jaringan dulu nih. Ada. Cuma harusnya lagi nggak ada mungkin. Oke, terima kasih Bang Suma atas narasi-narasinya. Sebagian ada benarnya, sebagian framing ya menurut saya tentang Alkitab. Jadi begini loh Bang Suma ya, teman-teman. Alkitab itu sudah jelas ya, dia bisa menerangkan dirinya sendiri ya. Tidak lagi ada dukungan dari kitab yang lain untuk menyempurnakan kitab itu sendiri. Karena kitab ini sudah sempurna, bagaimana Yesus datang untuk menyempurnakannya. Terus Bang Suma bilang tadi bahwa Injil itu tidak sampai ke Indonesia, Injil Kristus tidak sampai ke Indonesia. Bang Suma nggak sadar bahwa kekristenan di Indonesia makin bertambah kan begitu. Makin banyak yang mengenal Yesus adalah Tuhan. Bahkan kekristenan di seluruh dunia ini adalah paling banyak mengisi dunia ini adalah kekristenan. Jadi seperti Bang Suma katakan tadi adalah sedikit framing ya, atau sedikit bohong ya, bahwa Injil itu tidak sampai ke Indonesia. Padahal sampai ke pelosok Indonesia pun. Ya gini, sabar bro, jangan. Tadi Bang Zuma tuh ngobrol, kamu nggak minta datanya, mana datanya? Saya ngobrol, saya kan bisa bernarasi juga bro. Coba. Enggak, lu kan minta gedein data, kira minta gedein gambar, kira ada data. Gedein gua aja bro, gedein gua aja. Wah, rupanya cuma untuk kasih gaya-gaya. Oke, nggak apa-apa gaya-gayaan mau ngomong apa. Jadi teman saya di sini. Sorry ada telepon. Jadi teman-teman saya di sini, cobalah kita beredukasi yang baik, walaupun kita berbeda keyakinan kita, tapi janganlah kita membenarkan atau mengatakan bahwa kitab kita itu tidak sempurna. Kalau saya mengatakan teman saya di sini, apakah itu sempurna? Nanti menjawabkan begini, Quran itu sempurna hadis, benar nggak teman-teman? Atau dia sempurna sendiri?
Nah, makanya bagi teman-teman saya di sini ya, coba pahami jangan kita framing terus tentang isi Alkitab atau tentang sejarah Yesus. Yesus katanya nggak sampai Injil Yesus nggak sampai ke Indonesia. Sedangkan saya aja kenal Yesus kan dari mana? Dari firman. Dari mana? Dari bacaan. Dari mana? Dari pendengaran. Itulah Injil Kristus. Bagaimana Yesus mengatakan sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan begini bro, di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dia mengatakan seperti ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu perintah Yesus. Makanya Injil itu sampai saya pun kenal Yesus dari mana? Dari pendengaran dan jadi membaca kitab suci itu, Alkitab itu namanya. Jadi saudara-saudara yang di sini pun banyak yang belum tahu tentang Alkitab, coba pelajari dengan apa? Dengan rendah hati. Jangan dengan apa? Dengan hati yang panas, hati yang mencari kesalahan-kesalahan. Karena kalau Anda teman-teman saya di sini mencari